Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Semoga baik-baik saja ya bersama dengan keluarga. Saya memang baru mengupload, coba untuk berbicara di konten ini karena saya juga sangat sibuk ya. Dan sore nanti setelah ini saya akan menuju ke studionya Bang Arya Sinulinga karena saya diundang oleh beliau untuk berbicara tentang timnas ke depan nantinya. Dan kalau kita bisa tampil nanti pada sore di podcastnya Bebas Bang Arya, nah saya berharap bahwa teman-teman juga bisa di kolom saya ini bisa menitip pesan, komentar ya, apa yang teman-teman untuk menanyakan ke Bang Arya. Saya akan sampaikan dari para netizen, semua pencinta sepak bola Indonesia yang sangat militan, sangat fanatik. Ya boleh, mungkin saja bertanya siapa lagi setelah Ole Romeni yang nantinya akan kita ambil sumpahnya, kemudian akan bermain pada bulan Maret 2025 di saat akan menghadapi Australia di markas lawan sebelum balik ke Jakarta. Di GBK kita menjamu Bahrain pada tanggal 25. Kalau dengan Australia tanggal 20 ya, tanggal 20 dengan Australia, tanggal 25 dengan Bahrain di bulan Maret itu, karena pada tanggal 5 Juni kan dengan Cina di kandang, dan kemudian tanggal 11 dengan Jepang kita tandang. Nah teman-teman silakan, mungkin ada yang bertanya siapa lagi gelandang yang akan masuk, mungkin pemain depan lagi Mauro Sistra ya, Milano Yonathans dan lain-lain. Saya akan sampaikan ke Bang Arya, atau kalau ada pertanyaan lain silakan. Nah saya akan berbicara kali ini soal persiapan timnas U22 kita, tim Garuda Muda yang ditargetkan bisa ke final dan kalau bisa juara oleh PSSI, oleh Ketua Umum Pak Erik. Nah ini dipimpin langsung oleh Sintayong. Nah, ada 3 nama yang diambil, bahkan 6 nama ya sebelumnya yang dipanggil, yang sudah terbiasa bermain di tim senior, yang abroad, yang bermain di luar maksudnya, yaitu ada Asnawi, ada dengan Pratama. Kalau Asnawi kan di Port di Liga Thailand, ada Pratama di Suwon FC di Korea Selatan, tapi kemudian Marcelino di Oxford, ada Ivar Jenner di Jong Utrecht, ada Rafael Struijk yang bermain saat di Liga Australia bersama dengan Brisbane Roar, kemudian Justin Hubner yang bermain untuk U21 Wolf. Nah apakah mereka semua akan tersedia? Saya pikir kalau 2 udah aman, Asnawi dan Pratama. Tapi Marcelino juga kita berharap bahwa dia akan datang. Ya, bagus kalau Marcelino kan, dia mencetak 2 gol ke gawang Arab kemarin. Tapi kalau mau lihat dari jadwal, apakah pelatih Des Buckingham, pelatih U21 dari Oxford akan memberikan izin? Karena Marcelino juga sudah ada di bangku cadangan di tim yang ada di Oxford ya untuk championship. Tapi kalau dia dimainkan di U21 yang bisa dapat jam bermain yang banyak, saya pikir jadwalnya ketat kok saya lihat di sini. Ya, ada lawan Leeds ya, kemudian tanggal 21 itu sudah lawan Leeds itu. Kalau bisa melihat dari Marcelino. Tanggal 7 bahkan ya, 7 Desember tuh lawan Oxford ada Plymouth. Nah, ini kita di saat akan berhadapan dengan Myanmar saat itu. Tanggal 12 ketika kita bersiap melawan Laos di Jakarta, itu klubnya Oxford melawan QPR, Queen's Park Rangers. Baru kemudian Oxford lawan Sheffield tanggal 14, tanggal 21 lawan Leeds. Jadi itu jadwal-jadwal yang saya kira padat. Kalau tanggal 21 kan terakhir lawan Filipina kita kalau di jadwal. Ya. Kemudian ada pertandingan setelah Natal ya. Itu 26 Desember lawan Cardiff, 29 lawan Plymouth. Tanggal 1 Januari tahun baru itu masih akan berhadapan dengan Millwall ya, Oxford. Tanggal 4 berhadapan dengan Preston North End. Nah, apakah dia tersedia? Kecuali memang ada bagi Des Buckingham memberikan izin khusus bahwa Marcelino bisa bermain. Nah itu pengecualian bagus, dan itu yang kita harapkan bahwa Marcelino bisa memperkuat tim kita di Asian Cup ini karena dia sangat kuat di tengah ya. Semoga ini bisa Marcelino datang ya. Tapi kalau dari jadwal ada ngeri-ngeri sedap juga untuk bisa melihat apakah dia tersedia. Nah sekarang Ivar Jenner, Ivar juga ngeri-ngeri sedap. Apakah dia diizinkan bagi Ivar ini ya oleh pelatih dia, namanya Ivar juga, yaitu Ivar van de Interen. Semoga juga Ivar bisa diberikan izin. Tapi kalau lihat dari jadwal Ivar itu, Utrecht akan melawan Eindhoven tanggal 10 Desember. Nah kita bermain tanggal 9 melawan Myanmar. Kemudian tanggal 12 lawan Laos di Jakarta. Saya pikir kalau dia ditahan ya sah-sah aja. Karena juga kan Piala ASEAN ini kan tidak masuk dalam ranah FIFA ya, FIFA Matchday, di luar kalender. Jadi dia akan bermain di pekan ke-18 lawan Eindhoven, kemudian lawan Vitesse akan tandang Utrecht tanggal 14. Di saat itu mempersiapkan diri lawan Vietnam di Hanoi. Ya, kemudian Utrecht akan menghadapi Helmond
pada tanggal 21 per 12. Nah setelah ini baru kalau Indonesia ke semifinal, karena semifinal itu kan tanggal 26, 27, kemudian 29, 30 home and away di Asian Cup ini. Ivar bisa tersedia, dia bisa datang setelah mengarungi di fase grup karena kita berada di grup B ya. Nah, kemudian Justin Hubner ini paling memungkinkan juga, kecuali dia ditahan untuk ikut di Piala Liga Internasional untuk Wolf U21 ya. Jamie Collins sebagai pelatih ya, kita akan lihat nantinya pelatih Wolf ini, karena ada jadwal 2 pertandingan Wolf U21 lawan Valencia U21 itu berlangsung pada 11 Desember. Kita bermain tanggal 9 Desember lawan Myanmar, kemudian tanggal 12 lawan Laos. Jadi saya pikir tidak bisa. Kemudian Aston Villa akan menjadi lawan Wolf berikutnya di Piala Liga Internasional tanggal 15 Desember. Kita akan menghadapi Vietnam tanggal 15 itu. Nah ini menjadi pertanyaan, kecuali ya ada pengecualian. Jamie Collins mengizinkan, surat PC sudah kirim dan bilang ayo Yasin kamu perkuat Indonesia aja di Piala AFF. Nah itu boleh. Jadi dia ada dispensasi khusus untuk Yasin bisa bergabung. Tapi kalau dia diperlukan tuh 2 pertandingan ini, mungkin setelah pertandingan ini baru dia dilepas memperkuat timnas kita. Ya paling tidak melawan Filipina tanggal 21 Desember dan kita melaju ke semifinal sampai final, bahkan menjadi juara. Jadi itu yang menjadi catatan penting. Jadi makanya saya bilang agak ngeri-ngeri sedap juga ini. Nah kemudian dengan Rafael Struijk, dia masih ada jadwal kalau bisa melihat tanggal 6 Desember akan menghadapi Melbourne City, kemudian tanggal 14 Desember akan menghadapi Western Sydney ya. Jadi pertandingan ini ya dia bisa melewatkan pertandingan kita lawan Myanmar dan melawan Laos, termasuk persiapan melawan Vietnam nantinya, karena kita lawan Vietnam tanggal 15. Jadi itu yang menjadi catatan-catatan yang setelah itu mungkin dia bisa memperkuat Indonesia. Jadi makanya saya bilang ini ngeri-ngeri sedap, tapi semoga ya para petinggi di klub yang kita kirim surat ini bisa berbaik hati melepas mereka dan mereka bisa memperkuat tim kita ya. Tapi yang saya pikir bagi Ivar Jenner yang tampil bagus sekali melawan Arab Saudi ya, kemarin yang kita tonton itu di mana Marcelino bisa membuat 2 gol, dia memang pemain yang tersembunyi yang luput dari perhatian tapi tampil oke. Selain Calvin Verdong, Rizky Ridho Jai ya tentunya dengan Marcelino, tapi Ivar tampil sangat baik. Nah Ivar mungkin saja akan ditahan oleh pelatih Ivar van de Interim ini karena ada jadwal-jadwal saya bilang tadi ya, sangat lawan Eindhoven kan ini perlu khusus, apalagi lawan Vitesse dan Helmond ya. Ini 3 pertandingan yang penting sebelum dia ke Indonesia pada semifinal. Maksudnya dia akan melewati di fase grup. Mungkin itu yang bisa terjadi, kecuali ada perubahan-perubahan yang pasti dan ada dispensasi khusus ya. Itu yang kita harapkan semua, bahwa dispensasi ini yang kita tunggu untuk mereka bisa dari awal bergabung sehingga tampil di fase grup dengan sangat baik. Oke teman-teman, sampai di sini dengan saya Bung Ropan untuk berbicara, karena saya harus bersiap-siap cepat-cepat menuju ke kawasan Tebet karena sudah ditunggu oleh Bang Arya di sana untuk berbicara. Setelah dari podcast bebas, saya langsung menuju lagi ke Radio Dalam karena sudah ditunggu oleh Robola di Spotify. Jadi memang padat merayap ini jadwal hari ini, karena di Radar itu jam 7 malam dengan Pak Arya nanti sore ini. Oke, dengan saya Bung Ropan ya. Ciao.